Oke, di sini saya sudah selesai membuat 5 buah granny square dengan motif dan ukuran yang sama. Selanjutnya kita akan membuat bagian puncak topi. Untuk bagian crown atau puncak, kita akan buat lingkaran dengan motif seperti ini. Kita mulai dari round pertama dengan benang yang warna coklat muda. Kita buat magic ring terlebih dahulu. Kunci dengan satu rantai, lalu kita buat 2 DC dan satu rantai sebanyak 8 kali. Satu rantai. Lanjut. 1 2 DC, satu rantai. Kita ulangi sebanyak 8 kali ya. Nah, ini hasil jadinya setelah 8 kali pengulangan. Selanjutnya kita slip stitch di DC yang pertama. Kita tarik kencang benang yang pendek, jadi bagian tengahnya menutup. Oke, kita sudah menyelesaikan round pertama dengan total 24 stitch. Kita lanjut di round yang kedua. Masih dengan benang warna coklat, kita menuju ruang satu rantai. Slip stitch dulu 2 kali. Nah, untuk round kedua kita buat 2 DC. Ini terhitung 1, 2 DC, 1 rantai dan 2 DC. Kita ulangi pola yang sama 8 kali. Kerjakan di ruang satu rantai. Ini hasil jadinya setelah satu putaran. Kita punya total 40 stitch. Terakhir kita slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga. Di sini masih dengan benang warna coklat muda. Kita menuju ruang satu rantai. Kita slip stitch dulu. Nah, di sini kita buat 7 DC. Terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita skip 4 DC menuju ruang satu rantai berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ulangi 8 kali. Oke, ini dia hasil jadinya setelah 8 kali pengulangan motif. Terakhir kita bisa slip stitch di DC yang pertama.
kita sudah menyelesaikan round ketiga dengan total ada 56 stitch. Selanjutnya di sini kita akan beralih ke warna hitam. Jadi kita bisa potong dulu dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita beralih ke benang warna hitam. Kita akan mengerjakan bagian ini dulu. Jadi kita kembali menuju round pertama. Masuk di salah satu lubang. Di sini kita buat simpul dulu. Lalu kita arahkan. Kita akan buat slip stitch. Masuk di antara DC. Ambil benang. Ups. Lepas. Oke, langsung tarik. Kembali masuk di sini. Ambil benang, langsung tarik. Ini namanya adalah decoration slip stitch. Tarikannya jangan terlalu kencang ya, supaya tidak terlalu istilahnya jidat gitu. Slip stitch terakhir, kita bisa potong dulu benangnya. Tarik, lalu kita masukkan ke slip stitch yang pertama, lalu kita arahkan ke belakang. Nah, dengan begini hasilnya bisa lebih rapi. Terakhir di sini kita tali dulu benangnya. Baru kita potong dan rapikan. Selanjutnya kita mengerjakan round keempat yang warna hitam ini. Kita mulai dari 7 DC. Kita masuk di DC yang pertama. Kita buat SC 1. Lanjut di lubang berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah buat 7 SC di masing-masing DC seperti ini. Selanjutnya kita buat SC yang panjang. Kita masuk di round yang kedua di antara 2 DC ini. Masuk. Benangnya kita arahkan hakpen dari bawah, bukan dari atas seperti ini, tapi dari bawah. Ambil benang, 2 serat jadikan 1. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 8 kali ya. Nah, ini dia hasil jadinya round keempat setelah 1 putaran. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya karena kita akan beralih ke benang warna coklat muda lagi. Jadi sebenarnya untuk round pertama hingga round keempat ini polanya sama seperti waktu kita membuat granny square-nya ya. Nanti baru di round kelima hingga seterusnya berbeda. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Di round keempat ini kita punya total ada 64 stitch. Kita akan lanjutkan mengerjakan round yang kelima di sini. Kita akan buat DC keliling seperti ini menggunakan benang yang warna coklat muda.
kita akan mulai dari puncak yang 7 DC ini. Nah, jadi karena di sini ada 7 DC, tengah-tengahnya adalah DC yang keempat. 1, 2, 3, 4. Lalu di atasnya kita ada SC. Kita masuk di sini. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Nah, di lubang ini kita buat 2 DC increase. 1, terhitung 1, kita pasang penanda dulu. Lalu kita tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Nah, kita sudah membuat 2 DC. Selanjutnya, kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Seperti ini hingga bertemu dengan DC keempat lagi di sini, SC keempat di sini ya. Jadi di sini kita buat DC-nya sejumlah 1, 2, 3, 4. Sebanyak 7 DC. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 8 kali. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan DC keempat. SC yang ada di atasnya. Di sini kita buat 2 DC increase. Lalu kita buat 1 DC sebanyak 7 kali. Saya akan kembali setelah menyelesaikan round kelima ini. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round kelima dengan total 72 DC. Sudah mulai membentuk lingkaran ya dari sini. Selanjutnya kita bisa slip stitch dulu ke DC yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, ini hasil jadinya ya untuk round yang kelima. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keenam di sini. Kita bisa mulai dari stitch manapun. Di sini saya akan mulai dari yang lurusnya SC panjang. Di sini kita buat satu rantai dulu untuk mengunci, lalu kita buat 1 SC. Selanjutnya kita buat 3 rantai dan skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 1 SC lagi. Kita buat 3 rantai, skip 2 lubang, di lubang ketiga 1 SC lagi. 1, 2, 3, skip 2 SC. 1, 2, 3 rantai, skip 2 SC. Kita lakukan 1 putaran ya. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya untuk round ke-6. Di sini kita punya total 24 lengkungan 3 rantai. Selanjutnya kita masuk di round ke-7. Jadi kita tetap menggunakan benang warna hitam. Kita masuk ke ruang 3 rantai, kita slip stitch dulu. Nah,
Di ruang 3 rantai ini kita buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Kita sudah punya 4 DC. Berikutnya kita skip SC, kita kembali membuat 4 DC di ruang 3 rantai. 1, 2, 3, 4. Oke, kita lakukan terus pola yang sama seperti ini 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round ke-7 dengan total ada 96 DC ya. Kita akan lanjut mengerjakan round ke-8 dengan benang warna coklat muda. Jadi sekarang kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Kita akan mengerjakan round ke-8 bagian ini dengan benang yang warna coklat muda. Kita bisa mulai dari salah satu DC. Di sini kita akan buat 1 HDC sebanyak 4 kali. 1, 2, di lubang berikutnya 3, 4. Selanjutnya kita buat HDC panjang. Kita kaitkan dulu benangnya ke hakpen. Kita menuju 1 SC yang ada di bawah ini. Kita ambil benang dengan hakpen berada di bawah benang. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4. Lalu HDC panjang. Nah, kita ulangi pola yang sama 1 putaran ya. Oke, ini dia hasil jadinya untuk round ke-8 dengan total ada 120 stitch. Hasilnya secantik ini. Oke, kita akan lanjut mengerjakan round yang terakhir di sini. Kita jadi bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Untuk round ke-9 di sini kita akan pakai benang warna hitam lagi. Oke, karena tadi granny square kita jumlah totalnya ada 25 stitch setiap sisi, lalu kita butuh 5 granny, berarti kita butuh total jumlah stitch di round terakhir adalah 125 stitch supaya sama dengan jumlah stitch granny square-nya. Jadi di sini kita akan lakukan increase sebanyak 5 kali. Saya akan mulai dari sini. Teman-teman bisa mulai dari stitch manapun. Nah, di sini di lubang pertama kita akan buat 2 DC increase. Kita buat 2 DC di lubang yang sama. Seperti ini. Kita bisa pasangkan penanda di stitch yang pertama.
Lalu kita buat 1 DC di 23 lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23. Oke, hasilnya seperti ini. Kita ulangi pola yang sama 5 kali. Setelah 23 DC, kita buat 2 DC increase lagi. Lalu kita lanjutkan 1 DC-nya 23 kali. Saya akan kembali setelah menyelesaikan round terakhir ini. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan 1 putaran. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Karena pada granny square-nya diakhiri dengan benang yang warna coklat muda, jadi di sini kita akan buat SC keliling dengan warna coklat muda. Tapi sudah tanpa penambahan, jadi jumlahnya akan tetap 125 stitch. Jadi di sini kita mulai dari salah satu stitch. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Nah, ini hasil jadinya setelah kita tambahkan 1 putaran SC keliling. Kita akan coba ukur dulu hasil jadinya. Kita dapat ukuran diameter kurang lebih 16,5 cm. Jadi ini akan cukup untuk ukuran dewasa S atau M. Sekarang kita bisa potong benangnya agak panjang karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit ke granny square-nya. Di sini saya sudah pasangkan jarum kristik di bagian ujung benang. Selanjutnya kita akan satukan granny square-nya ke sini. Kita arahkan dulu ke belakang. Kita ambil 1 loop saja di bagian belakang. Lalu di sini di bagian sudut kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 SC. Kita masuk di SC yang kedua. Ambil 1 loop saja juga. Di lubang berikutnya kita jahit menggunakan teknik jahit lilit. Untuk masing-masing granny 25 kali ya. Oke, jadi seperti ini untuk cara menyambungkan granny square dengan bagian puncaknya. Sedangkan antara granny square dengan granny square, kita akan jahit sisi ini. Sama dengan teknik jahit lilit. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan
menjahit semua bagian ini. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya jahit lilit dan menyatukan semua granny square-nya ke bagian puncak topi atau crown-nya. Selanjutnya kita akan membuat bagian bawah topi. Nah, untuk round pertama bagian bawah topi saya akan menggunakan benang yang warna coklat muda, karena di sini kita fungsikan untuk menyamakan lebar ini, lebar sisi granny square-nya. Nah, di sini kita kan punya 25 stitch. Kita mulai dari sini. Di bagian sudut kita kan punya 4 SC. Yang 2 SC sudah disatukan dengan granny yang ada di sebelahnya. Jadi di sini tersisa 2 SC yang belum terisi. Kita masuk di salah satunya. Saya masuk di yang paling ujung. Oke, kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Di sini kita buat tusuk HDC. Ada 3 serat, jadikan 1. Kita pasangkan penanda sebagai stitch pertama kita. Di lubang berikutnya kita buat 1 HDC lagi. Kita lanjutkan terus, kita isi masing-masing stitch dengan 1 HDC. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 25 HDC. Selanjutnya kita buat 1 HDC lagi di bagian sambungan antara 2 granny square ini. Nah, jadi totalnya setiap granny square kita ada 26 HDC. Kita ulangi sebanyak 5 kali 1 putaran. Jadi kita akan dapat total HDC-nya ada 130. HDC yang terakhir kita masukkan di serat gabungan. Nah, saya sudah selesai membuat 130 HDC. Kita selip di HDC yang pertama. Karena di sini saya akan berganti benang warna hitam, kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benang yang coklat muda ini. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya di bagian dalam. Selanjutnya kita akan menuju round yang kedua untuk bagian bawah. Di sini saya beralih ke benang warna hitam. Kita bisa masuk di salah satu stitch. Saya akan mulai dari sini. Di stitch yang pertama ini kita buat 2 HDC dalam lubang yang sama. 2. Oke, kita pasangkan dulu stitch marker pada HDC pertama. Selanjutnya baru kita masuk di stitch berikutnya. Kita buat masing-masing 1 HDC sebanyak 12 kali. Nah, ini hasil jadinya setelah saya membuat 12 HDC. Selanjutnya kita buat 2 HDC increase lagi.
1, masuk di lubang yang sama, 2. Setelah 1 kali increase, selanjutnya kita buat 12 HDC lagi. Kita ulangi pola yang sama sebanyak 10 kali hingga round kedua ini selesai. Akhir dari round kedua, kita buat slip stitch di HDC yang pertama tadi kita buat. Oke, kita sudah menyelesaikan round kedua dengan total jumlah stitchnya ada 140. Kita lanjut di round ketiga. Kita buat 1 rantai dulu naik, lalu kita buat increase 2 HDC di lubang yang sama. Jangan lupa selalu pasangkan penanda di stitch yang pertama. Selanjutnya kita buat 1 HDC nya sebanyak 13 kali. Nah, ini hasil jadinya setelah saya membuat 13 HDC. Kita akan bertemu lagi dengan increase yang ada di round sebelumnya. Kita buat increase lagi, 1, 2. Oke, lalu kita lanjut membuat 13 HDC lagi. Oke, kita akan terus lanjutkan mengerjakan bagian bawah topi ini, atau istilah lainnya adalah brim side. Jadi kita akan buat seperti pola lingkaran, terus bertambah hingga mencapai lebar yang kita inginkan. Jadi nanti di sini semakin lama semakin melebar seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti pola tulis berikut ini. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan membuat bagian bawah topi ini hingga lebar yang saya inginkan. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah menyelesaikan bagian bawah topi atau brim side-nya. Jadi di sini saya membuat sebanyak 10 baris HDC, dan untuk baris ke-8 dan ke-10 saya berganti warna benang ke coklat muda. Untuk round yang terakhir di sini totalnya ada 240 stitch. Kita akan coba ukur dulu dapat berapa lebar untuk bagian ini. Nah, di sini saya dapat ukuran kurang lebih 6 cm ya. Sekarang kita akan coba ukur tinggi topinya. Caranya kita lipat seperti ini. Lalu kita ukur dari bagian puncak hingga sini. Saya dapat ukuran kurang lebih 17,5 cm. Sedangkan untuk lingkar kepalanya di sisi ini saya dapat ukuran 26 x 2 52 cm. Tapi di sini dia bentuknya masih bisa menyesuaikan ukuran kepala. Bisa muat hingga ukuran kepala 55 cm ya. Lalu karena ini topinya bahannya dari polycherry, biasanya panas. Jadi di bagian dalam sini kita bisa tambahkan inner berupa kain katun. Contoh kain katunnya seperti ini. Jadi kita bisa lipat 2 kain katunnya, lalu topi ini
kita tata seperti ini. Kita gunakan topi ini sebagai ukuran, jadi kita ukur dari sini ke sini. Tambahkan sedikit kampuh untuk lipat jahitnya, lalu kita tinggal jahit di bagian dalam. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat topi yang cantik seperti ini. Kesannya vintage atau country gitu ya. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Selamat mencoba, dan jangan lupa share hasil karyanya di akun sosial media kami berikut ini. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.